Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti dengan NIM 2130207068. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Di sini ada proses pengeluaran berdasarkan zat yang dibuang. Proses pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu defekasi, pengeluaran zat hasil pencernaan. Yang kedua ada ekskresi, pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Yang ketiga ada sekresi, pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh. Selanjutnya, sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti mengembuskan gas CO2 ketika kita bernapas. Yang kedua, berkeringat. Yang ketiga, buang air kecil. Adapun alat-alat ekskresi yang pertama yaitu pada manusia meliputi ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Selanjutnya, ini contoh struktur pada ginjal. Fungsi ginjal yang pertama yaitu menyaring darah sehingga menghasilkan urin, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler, mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Yang kedua ada fungsi hati. Hati menghasilkan empedu bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limpa. Hati berfungsi sebagai menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea dari amonia, menawarkan racun, membentuk vitamin A dari protamin, tempat pembentukan fibrinogen, protrombin. Selanjutnya ada pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi darah di dalam glomerulus menghasilkan filtrat glomerulus. Yang kedua, urin primer diabsorpsi di dalam tubulus conductus proximal untuk menyerap zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, dihasilkan filtrat tubulus. Yang ketiga, urin sekunder diaugmentasi di dalam tubulus conductus distal menghasilkan urin. Yang terakhir, dalam keadaan normal, urin mengandung air, urea, amonia, garam, mineral, zat warna empedu, vitamin, dan obat-obatan dan hormon. Selanjutnya, struktur dan fungsi kulit. Kulit berfungsi sebagai mengeluarkan keringat, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, mengurangi kehilangan air. Selanjutnya, paru-paru. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 plus uap air. Uap air dan CO2 berdifusi di dalam alveolus kemudian dikeluarkan. Selanjutnya, kelainan dan penyakit. Yang pertama ada hematuria. Tanda urin mengandung darah, penyebabnya peradangan ginjal, batuk ginjal, dan kanker kandung kemih. Yang kedua ada gagal ginjal, meningkatnya kadar urea dalam darah, penyebabnya nefritis atau radang ginjal. Akibatnya zat-zat yang harusnya dibuang oleh ginjal bertumpuk dalam darah. Pengobatannya cuci darah secara rutin atau cangkok ginjal. Yang ketiga ada diabetes mellitus, tanda kadar gula darah melebihi normal, penyebabnya kekurangan hormon insulin, akibatnya luka sulit sembuh. Pengobatannya pada anak-anak diberi insulin secara rutin dan pada dewasa dilakukan diet rutin, olahraga, dan pemberian obat penurun kadar gula darah. Yang terakhir ada kencing batu, tandanya sulit buang urin, penyebabnya pengendapan zat kapur dalam ginjal. Pengobatannya pembedahan, obat-obatan, dan penembakan dengan sinar laser. Sekian, terima kasih penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.